Meskipun dia seimbang sekarang, mungkin dia tidak akan setara dengan kita. Zhou Ye sangat angkuh. Bisakah kau meremehkan tubuh roh Lei ini? Awalnya, begitu banyak orang mengelilinginya dan tidak meninggalkannya, yang membuktikan bahwa dia sangat licik. Zhou Ye berkata, dia hanya sedikit cerdas. Jika benar-benar pertarungan, dia tidak bisa menjadi lawan kita. Kau bisa menghancurkannya. Zhou Yun meremehkan cara itu. Zhou Ye berkata, meskipun kekuatan adalah jalan raja, kau juga harus menggunakan otakmu. Jika tidak, kau akan tetap menderita kerugian. Hal seperti itu bukanlah hal yang jarang terjadi, dan apa yang dilakukan Feng Jingyu sebelumnya adalah contoh yang baik. Jika dia muncul di depanku, itu akan menjadi akhir baginya. Zhou Ye masih tidak menganggap Feng Jingyu sebagai kenyataan. Orang-orang dari dinasti Zhou Agung tidak memasuki kota, tetapi mengambil jalan memutar. Ketika Feng Jingyu datang untuk pertama kalinya, dia terkejut melihat simbol hukum di dinding kota. Dia terkejut bahwa dinding kota diukir dengan simbol hukum. Ini tidak mengherankan. Di kerajaan dewa kecil, atau di dunia domain Dao, banyak kota kuat yang diukir dengan simbol hukum, dan beberapa simbol hukum yang kuat dapat membuat temboknya tidak mungkin ditembus. Kata Dewa Agung King Feng, bisakah itu menahan musuh asing? Bagaimana jika mereka memasuki kota dari udara? Tanya Feng Jingyu. Dewa Agung King Feng berkata, jika simbol hukum diaktifkan, kota akan sepenuhnya terlindungi. Kecuali jika kekuatannya melebihi orang yang meletakkan simbol hukum, jika tidak, kota itu tidak dapat dibuka sama sekali. Sekuat itu, angin terkejut. Beberapa kota adalah wilayah beberapa dewa, yang sangat penting. Tentu saja, perlu mengambil tindakan perlindungan. Jika tidak, jika dewa tidak ada di sana, kota itu akan hancur jika orang lain diam-diam menyerang mereka. Sarang tua akan dilayani, kata Dewa Agung King Feng. Apakah ada sesuatu di kota ini? Angin Jingyu menyentuh dagunya. Lihat saja orang-orang dinasti Zhou tidak masuk. Entah mereka masuk, tidak ada yang tersisa, atau mereka tidak bisa masuk. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu merasa masuk akal dan mengangguk. Kemudian dia tidak tinggal di sini untuk sementara waktu. Dia melanjutkan perjalanan mengikuti Kaisar dinasti Zhou. Kali ini, setelah seharian penuh berjalan, kami bertemu banyak larangan di sepanjang jalan, yang sangat mematikan dan mengerikan. Namun, kami beruntung karena tidak menyentuh larangan baru tersebut. Namun, pada pagi hari berikutnya, tak lama setelah kami berangkat, kami bertemu dengan serangan binatang buas yang mengerikan dan ganas yang merupakan evolusi dari simbol-simbol perintah. Simbol-simbol perintah ini sangat kuat, semua orang di dinasti Zhou yang agung duduk di atas kapal perang dan kereta perang dan tidak berani keluar. Ketika binatang buas yang dilambangkan oleh simbol tatanan terbunuh, pola ilahi pada kapal perang dan kereta perang berkelebat, dan kekuatan yang sangat dahsyat muncul untuk melawan binatang buas yang dilambangkan oleh simbol tatanan. Ketika Feng Jingyu melihat bahwa binatang buas di depannya diserang oleh simbol tatanan, dia segera mundur dan tidak bergerak maju. Tampaknya jalan ini mustahil. Orang-orang dinasti Zhou dilindungi oleh garis-garis ilahi. Meskipun dia tidak takut dan memiliki kepercayaan diri, dia tetap tidak ingin menyia-nyiakannya. Jadi dia berputar-putar dan meraba-raba jalannya. Feng Jingyu sekarang memahami susunan spiritual. Dengan penglihatannya, dia masih bisa melihat sesuatu, jadi dia tidak akan terlalu gugup. Selama dia tidak bisa melihat dengan jelas, jangan pergi ke sana. Setengah hari kemudian, di tempat yang sangat jauh, ada sebuah penglihatan, gas ungu bergejolak, kabut ungu, seperti timur ungu yang sama. Ziki selalu merupakan sejenis ki keberuntungan. Pasti ada sesuatu yang baik yang telah terwujud. Semua pihak memperhatikan hal itu, dan kemudian mempercepat laju kemajuan. Feng Jingyu juga mempercepat laju. Hanya mereka yang tiba lebih dulu yang memiliki prioritas untuk mendapatkan yang terbaik. Terlepas dari apa yang ada di dalamnya, lebih baik datang lebih dulu daripada datang belakangan. Sehari kemudian, Feng Jingyu tiba di sini. Ini adalah hutan purba. Di hutan purba ini, sebagian besar wilayahnya tertutup kabut ungu. Sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bukan hanya Feng Jingyu yang tiba di hutan purba, tetapi kecepatan kekuatan-kekuatan besar juga tidak lambat. Kaisar dinasti Zhou dan keluarga kelima semuanya datang ke sini. Semakin banyak orang berkumpul di sini, semua tahu bahwa pasti ada sesuatu di dalam kabut ungu, tetapi itu berbahaya dan mereka tidak berani menerobosnya dengan mudah. Dinasti Zhou yang agung mengirim 2 orang suci tingkat 3 ke dalam kabut ungu, dan keluarga kelima juga mengirim 2 orang bijak untuk masuk. Aku sudah tertarik dengan harta karun dinasti Zhou dan keluarga kelima. Yang lain sebaiknya pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Di dinasti Zhou yang agung, seorang pria kuat dengan 9 lapisan spiritual Sein membuka mulutnya. Jika ada yang berani bergerak, jangan salahkan kami atas kekejaman dinasti Zhou kami yang agung. Zhou Ye, pangeran kedua, bersikap dingin. Pergi dari sini. Hari pertama keluarga kelima, anak yatim piatu kelima, sedang berburu di kapal perang dengan suara jubah emas. Dia memang sangat kuat dan arogan. Wajah ke-12 pasukan kecil lainnya sangat jelek. Bagaimana mungkin hal itu unik bagi dinasti Zhou agung dan keluarga kelima? Mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal-hal di sini secara alami akan menjadi milik mereka. Apakah kau terlalu sombong? Alam di sini milik semua orang. Siapapun yang mendapatkannya secara alami akan menjadi milik siapa. Seorang jenius dari pavilion Jiujian berdiri untuk berbicara dan sangat tidak puas. Apa yang kau pikir bisa kau dapatkan di sini, keluarga kelima? Dia tertawa menghina. Mereka yang datang ke sini tidak ingin dibuat-buat. Seorang jenius dari keluarga Ning, Zhou Ye dengan jijik berkata, apakah itu terserah padamu? Jika lebih banyak bicara, tidak heran kami tidak sopan. Pergi dari sini. Kau, dinasti Zhou agung dan keluarga kelima adalah makhluk besar, tentu saja mereka tidak takut pada siapapun, dan pasukan kecil ini tidak berani benar-benar melawan kaisar dinasti Zhou dan keluarga kelima, jadi mereka pasti akan menderita kerugian. Terkadang, itu hanya bisa membuat orang menelan amarah mereka. Ke-12 pasukan tidak mau pergi begitu saja. Dalam kebuntuan antara kedua pihak, orang-orang dari dinasti Zhou agung dan keluarga kelima bergegas keluar dari kabut ungu. Orang-orang dari keluarga kelima dan dinasti Zhou agung sangat mementingkan hal itu. Dengan narasi dari keempat orang bijak, baik keluarga kelima maupun keluarga kelima mengetahui situasi di dalam kabut ungu. Ada istana ungu di dalam kabut ungu. Itu sangat luar biasa, dan kita tidak berani masuk begitu saja, kata orang bijak dari dinasti Zhou agung. Istana ungu. Pangeran Zhou ya sedikit mengerutkan kening.
Ini belum pernah terdengar sebelumnya, apakah baru-baru ini muncul? Kata orang bijak dari lantai 9 Lingsheng di dinasti Zhou Agung. Zhou Ye berkata, jika itu muncul belum lama, maka hal-hal di dalamnya pasti tidak pasif. Kita bisa masuk dan menjelajahinya. Tidak banyak orang di istana, dan ada orang-orang dari dinasti Zhou Agung yang ingin masuk, jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk, kata orang bijak kelima. Kalau begitu hentikan mereka semua. Jika ada yang berani memasuki kabut ungu, dia akan dibunuh. Jenius dari keluarga kelima, roh kelima. Orang-orang di keluarga kelima semuanya mengangguk setuju, dan kemudian Santo roh tingkat ke-9 dari keluarga kelima mencapai kesepakatan dengan Santo tingkat 9 dari dinasti Zhou Agung. Hanya orang-orang dari kedua belah pihak yang diizinkan masuk, dan yang lain dilarang masuk. Kami ulangi untuk terakhir kalinya bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki kabut ungu kecuali mereka yang berasal dari dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima. Siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh. Orang-orang dari dinasti Zhou Agung berdiri dan berkata dengan sangat angkuh. Kenapa? Kami juga bukan vegetarian. Kau memiliki 9 lapisan kesucian spiritual, begitu juga kami, dan kami akan masuk. Seseorang berteriak di tengah kerumunan. Saya sarankan agar 12 kekuatan utama bersatu. Karena ada kekayaan besar, kita tidak bisa mengendalikannya begitu banyak, dan kita tidak bisa membiarkannya diambil oleh orang lain. Ya, kita bersatu. Banyak orang berteriak di tengah kerumunan dan mendorong orang lain untuk bersatu. Aku akan lihat siapa yang berani bersaing dengan kita. Zhou Ye menatap yang lain dengan dingin. Bagaimana dengan dinasti Zhou yang agung? Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Kalau tidak, mereka tidak akan menghalangi jalan kita. Seseorang di tengah kerumunan berseru. Ya, pasti ada kekayaan besar. Kita harus masuk, dan siapapun yang bisa mendapatkannya akan memilikinya. Selalu ada suara seperti itu di tengah kerumunan, meskipun dari tempat yang berbeda, suara yang berbeda. Sebenarnya, itu adalah seseorang yang berteriak. Itu adalah angin yang mengejutkan Yu. Siapa yang berteriak? Aku ingin melihat seberapa hebat kalian. Zhou Ye menatap Leng Jun. Hadirin sekalian, saya rasa kita harus bersatu. Saya tidak tahu siapa yang bersedia bergabung dengan kita. Kita tidak datang ke sini hanya untuk melihat kedua keluarga mereka mengambil kekayaan sendirian. Kata orang suci dari pavilion Jiujian. Ya, kami di sini bukan untuk menjadi umpan, tetapi saya di sini untuk merebut alam. Saya salah satu dari keluarga G. Orang bijak dari keluarga G berdiri dan berkata, ikut sertakan kami. Baiklah, semua pasukan memutuskan untuk bersatu, dan ke-12 pasukan menjadi satu kesatuan. Satu pasukan mungkin tidak cukup untuk menghadapi dinasti Zhou yang agung dan keluarga kelima, tetapi jika ke-12 pasukan bersatu, dinasti Zhou yang agung dan keluarga kelima tidak akan bisa begitu tidak bermoral. Orang-orang dari dinasti Zhou dan keluarga kelima merasa murung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ke-12 pasukan akan berani melawan mereka seperti ini. Baiklah, kau begitu berani. Ketika kau meninggalkan area terlarang, kau tidak akan takut bahwa kami akan berdamai denganmu. Zhou Yun berkata dingin, jika kalian ingin berurusan dengan kami, kalian juga harus membayar harganya. Jika kalian melenyapkan satu kekuatan hari ini, kekuatan lain pasti akan bersatu kembali. Kekuatan individu kami memiliki lebih banyak detail daripada kalian. Tetapi jika kalian bersatu, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Itulah cara bijak keluarga Tong. Si penyendiri kelima mencibir, kalian semua egois. Jika keuntungannya tidak cukup, kalian akan bersatu. Jika kami memberi kalian sedikit keuntungan, kalian akan menjadi penjahat dan membiarkan kalian jatuh sesuka hati. Tidak masuk akal mengatakan bahwa kami begitu tak tertahankan. Sang bijak dari keluarga Seng menggelegar. Jadi jangan terlalu menganggap diri sendiri serius. Si kelima berkata dengan nada menghina, kau masih punya satu pilihan terakhir. Apakah kau ingin berhenti di sini atau terus melawan kami? Karena kami begitu diremehkan, kami akan menunjukkan kepada mereka bersama-sama untuk memberitahu mereka bahwa kami jelas bukan vegetarian. Sang bijak dari keluarga O berkata, benar, kali ini kami bertekad untuk bersatu. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kami tidak diizinkan masuk hari ini, kami akan bergandengan tangan untuk membunuh mereka. Semua kekuatan besar telah mengambil posisi mereka, dan masalah itu dikatakan oleh si yatim piatu kelima, yang secara langsung memicu 12 kekuatan besar. Mereka juga ingin menghadapi, jadi dengan menyindir mereka, jika mereka tidak melakukan apapun, bukankah mereka benar-benar hanya duduk di tembok? Wajah si yatim piatu kelima semakin jelek. Awalnya, dia ingin memberitahu 12 kekuatan betapa kuatnya dia, tetapi dia tidak menyangka akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, dia memaksa orang-orang ini untuk bersatu. Dasar bodoh, kata Zhou Yun dingin. Sekarang situasinya sulit dikendalikan. Jika mereka tidak diizinkan masuk, mereka pasti tidak akan menyerah. Bertarung tidak akan menguntungkan siapapun, kata Zhou Ye dengan tenang. Jika kita menyerah kali ini, mereka pasti akan maju di masa depan. Saat itu, posisi dominan kita di Dongzu akan terguncang, kata Zhou Ye. Apa yang dikatakan pangeran kedua itu benar. Kali ini, bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak akan berhasil. Mereka harus ditekan dengan cara yang kuat untuk memberi contoh kepada orang lain, agar mereka tahu bahwa mereka takut. Zhou Ye mengangguk dan berkata, ya, kita harus memberi contoh kepada orang lain. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan yang baik. Selama mereka cukup kejam, mereka secara alami akan takut. Dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima segera mencapai kesepakatan. Jika kita tidak bisa berkompromi, mari kita beri contoh. Saat ini, pavilion Jiujian adalah tempat paling ramai, jadi kita harus merebut pavilion Jiujian terlebih dahulu. Asalkan kita menghancurkan pemimpin bijak pavilion Jiujian dengan petir, kita bisa mencapai tujuan kita. Sang santo spiritual dari keluarga kelima, yang kuat itu, tampak dingin. Kalau begitu, sudah diputuskan. 9 lapisan santo spiritual dari dinasti Zhou Agung mengangguk setuju. 2 santo spiritual dari dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima berdiri. Mereka dipenuhi rasa kagum dan takjub. Mereka memegang prajurit kaisar di tangan mereka. Prajurit kaisar bukanlah prajurit biasa. Ada tanda-tanda aturan pada mereka. Mereka lebih kuat daripada prajurit kekaisaran biasa. Pavilion Jiujian tadi paling berisik. Apa kau benar-benar berpikir kami akan berkompromi jika kau melakukan ini? Sekarang mari kita mulai pemusnahan. 9 tingkatan santo spiritual dari dinasti Zhou Agung berkata bahwa dia akan membunuh ke arah pavilion 9 pedang. Santo spiritual tingkat ke-9 dari keluarga kelima juga terbunuh di masa lalu.
Dua santo spiritual pavilion Jiujian terkejut. Para santo dari dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima terlalu cepat bertarung satu sama lain. Boom, pada saat benturan, dua aturan kuat dikeluarkan. Sang bijak pavilion Jiujian meraung. Pedangnya megah dan menyerang terus-menerus. Namun, itu tidak dapat menghentikan kedua prajurit kekaisaran untuk saling membunuh. Sebaliknya, pedang itu hancur total. Puff, tubuh sang bijak pavilion Jiujian terbelah dan terbang keluar, dan darah suci berceceran. Sebelum dia sempat bernapas, para santo dari keluarga kelima dan dinasti Tangan Agung segera membunuhnya. Ah, sang bijak pavilion Jiujian menjerit, dan tubuh sucinya tergantung dan terbelah menjadi beberapa bagian, dan langit berlumuran darah. Orang-orang lain di pavilion Jiujian menarik napas dingin, dan wajah mereka pucat pasi. Pasukan lainnya juga ternganga, dan seorang santo spiritual terbunuh seperti ini. Inilah yang terjadi ketika kita bermusuhan. Jika ada yang ingin mencoba, kami pasti akan bersama kalian. Santo spiritual dari keluarga kelima memiliki 9 tingkat kedinginan. Efeknya benar-benar bagus, banyak orang ketakutan. Aku tidak bisa mengalahkan kalian semua bersama-sama. Ketika banyak orang telah terguncang, Feng Jingyu bersembunyi di belakang dan berteriak. Satu kata membangunkan si pemimpi, dan 11 pasukan lainnya segera memahaminya. Kemudian mereka semua menunjukkan senjata mereka dan dipenuhi dengan kekuatan suci. Jika kalian melakukannya lagi, kami akan pergi bersama-sama. Cara bijak keluarga Seng. Wajah para santo di keluarga kelima dan dinasti Zhou Agung menjadi gelap. Mereka telah memainkan peran pencegah, tetapi mereka disia-siakan oleh ucapan seperti itu. Jika 11 santo spiritual dan 9 tingkat itu maju bersama, bahkan jika mereka memiliki pasukan kekaisaran yang begitu kuat, akan sulit untuk menghadapi mereka. Sialan, siapa yang berteriak tadi? Kalau kau punya benih, berdirilah. Zhou Ye tak tahan lagi. Feng Jingyu tentu saja tak akan berdiri saat ini. Wajahnya sudah berubah dan posisinya pun berubah. Yang kelima, dia lebih lugas. Dia langsung melangkah ke tempat suara itu muncul. Seng Wei langsung menekan dan menghancurkannya. Siapapun itu, bunuh dulu. Yang kelima, dia sangat acuh tak acuh. Sebagian besar orang yang berdiri di belakang adalah praktisi bebas. Meskipun mereka semi-suci, mereka tidak dapat menahan serangan seorang suci. Beberapa tubuh orang meledak dan mati. Banyak dari mereka terkejut, lalu mereka segera berpencar dan tidak berani mendekati mereka. Mata Feng Jingyu menajam. Melihat Sansu yang dibunuh oleh anak yatim kelima, ada semangat membunuh di matanya. Dia berkata dalam hatinya, anak yatim kelima, jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan buang waktu lagi, izinkan kami masuk atau tidak, tanya keluarga Jin. Baiklah, kalian bisa masuk, tetapi kalian harus membatasi jumlah orang. Kalian bisa memilih beberapa dari mereka dan menunggu di luar untuk mencegah orang lain ikut masuk, kata Yasu. Tidak masalah, kata keluarga Seng. Angin mengejutkan alis Yu, kerutan kecil muncul, ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bagaimana bisa mendapatkan harta karun di kabut ungu itu. Dia harus masuk, tidak satu pun dari 12 kekuatan yang memilih 7 orang, termasuk bijak terkuat mereka. Dan keluarga kelima serta dinasti Zhou Agung juga memotret beberapa orang di dalam, tidak semuanya, hanya mengirim beberapa orang yang lebih kuat. Sekarang biarkan mereka masuk dulu, lalu bunuh mereka satu persatu di dalam kabut ungu. Wajah Zhou Ye tampak muram. Saudara Huang benar-benar licik. Zhou Ye mencibir. Orang-orang dari semua kekuatan utama memasuki kabut ungu, sementara yang lain menunggu di luar. Feng Jingyu berdiri tidak jauh dan mengamati. Dia dengan cermat mengamati bahwa meskipun ada orang suci di semua kekuatan, dia masih bisa menerobos masuk jika dia memaksa. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengenalinya dengan mengubah wajahnya. Feng Jingyu telah bertekad untuk menerobos, dia segera bergegas ke kabut ungu dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, para bijak dari keluarga kelima dan dinasti Zhou Agung yang duduk di luar segera ditemukan, dan kemudian berteriak berani menerobos, tidak ada amnesti untuk pembunuhan. Di dinasti Zhou Agung, seorang orang suci di lantai 2 dari tempat suci spiritual membunuh untuk menghentikan Feng Jingyu. Feng Jingyu tanpa ragu melancarkan serangan tombak panjang yang sangat kuat dan menembus tingkat kedua dari roh suci. Roh suci keluarga kelima itu terkejut. Begitu dia siap bergerak, dia langsung mundur. Feng Jingyu mendengus dan melesat pergi. Tombak itu melesat dan menembus roh suci keluarga kelima. Penonton lainnya terkejut. Orang ini baru berada di puncak tingkat setengah suci. Bagaimana dia bisa membunuh roh suci tingkat kedua dengan begitu mudah? Feng Jingyu membunuh 2 roh suci, dan segera bergegas ke Ziwu tanpa ragu. Mau kemana? Sosok suci lain dari lantai 4 membunuhnya. Angin mengejutkan Yu hingga ia bersenandung, lalu melancarkan serangan tebasan, 3 hukum asal kekuatan untuk membunuh, sangat dahsyat. 4 lapisan tubuh suci spiritual itu mundur, angin Jingyu tidak sempat menebas dan dengan cepat masuk ke dalam kabut ungu. 4 lapisan suci spiritual itu mengejar, tetapi setelah memasuki kabut ungu, tidak mudah untuk menemukan Feng Jingyu lagi. Setelah memasuki kabut ungu, Feng Jingyu segera menyebarkan kesadaran spiritualnya hingga maksimal. Kemudian ia merasakan napas yang bergejolak di depannya, dan dengan cepat bergegas ke sana. Angin mengejutkan Yu hingga menutup napasnya, lalu melihat istana ungu yang besar di depannya. Istana ini memancarkan cahaya ungu yang bergejolak, diselimuti cahaya ungu, terlihat sangat luar biasa. Feng Jingyu bergegas masuk ke istana ungu. Orang-orang yang telah masuk sebelumnya telah masuk jauh ke dalam istana ungu, dan ada juga pertempuran yang datang. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa mayat, semuanya dari 12 kekuatan. Sepertinya dinasti Zhou Agung dan keluarga kelima ingin membunuh orang di sini, satu persatu. Angin mengejutkan Yu melihatnya. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pergi ke kedalaman istana. Sekarang para personel berada dalam kekacauan. Bahkan jika dia menerobos masuk, tidak ada yang akan tahu. Terlebih lagi, dia sekarang telah mengubah penampilannya, dan 4 lapisan roh kudus telah mengejarnya, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu sampai di aula samping, tempat beberapa orang berkumpul dan saling berhadapan. Ada seberkas cahaya ungu yang melonjak di aula samping.
Ini adalah gas ungu kekacauan. Dewa Agung King Feng sedikit bersemangat. Feng Jingyu berkata, gas ungu kekacauan. Apa gunanya? Itu digunakan untuk memurnikan tubuh. Itu benar-benar kuat. Itu harus direbut. Tubuh roh petirmu bisa menjadi lebih menakutkan. Kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu mendengar ucapan itu, dan matanya berbinar dengan warna yang menyala-nyala. Kemudian dia tenang dan mengamati situasi di sini. Hanya ada satu jejak gas ungu. Aku menginginkannya dari Kaisar Dinasti Zhou. Kata Zhou Yun. Keluarga kelimaku juga menginginkannya. Mengapa memberikannya padamu? Roh kelima mendengus dingin. Kalau begitu, terserah pada kemampuan untuk merebutnya, kata Zhou Yun. Setelah mengatakan itu, Zhou Yun menerobos masuk ke Seng Wei, memegang pedang emas untuk membunuh roh kelima. Roh kelima tidak menunjukkan kelemahan. Seng Wei muncul dan sangat kuat. Dia membunuh dengan tombak perak. Keduanya adalah wadah suci yang sangat kuat. Keduanya adalah orang suci spiritual. Kekuatan mereka hampir setara. Setelah roh kelima dan tangan Zhou Yun, Feng Jingyu melihat waktu yang tepat. Jika dia tiba-tiba bergerak saat ini, dia bisa datang secara tiba-tiba dan segera mundur. Itu benar-benar aman. Feng Jingyu segera menarik tangannya. Dengan kekuatan roh sucinya dan kecepatan petir, dia sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata, Feng Jingyu melesat keluar, lalu menyingkirkan gas ungu kacau dengan cincin ruang angkasa, dan kemudian pergi tanpa menunda. Siapa yang berani merampok kekayaanku? Zhou Yun sangat marah, menjijikkan. Mau kemana? Roh kelima juga minum dan segera mengejarnya. Beberapa setengah suci yang menyaksikan kejadian itu terkejut karena seseorang berani merebut barang di depan Zhou Yun dan roh kelima. Bukankah itu seperti mulut harimau yang merebut makanan? Setelah Feng Jingyu meninggalkan aula samping, roh kelima dan Zhou Yun semuanya mengejar. Feng Jingyu tidak ingin memprovokasi masalah untuk sementara waktu, jadi dia segera menghilang. Setelah Zhou Yun dan roh kelima mengejar, mereka tidak melihat apapun. Mereka berdua marah dan murung. Jangan sampai aku tahu siapa kau, kalau tidak, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Roh kelima menggertakkan giginya. Feng Jingyu telah pergi ke tempat lain. Dia mencari sosok anak yatim kelima. Jika waktunya tepat, dia akan membunuh anak yatim kelima tanpa ragu-ragu. Istana ungu sangat besar, ada banyak aula samping dan halaman di dalamnya, dan banyak orang yang baru masuk telah dibunuh. Feng Jingyu melihat mayat-mayat itu, yang semuanya berasal dari 12 kekuatan. Angin Jingyu mereka tiba di sebuah aula itu memiliki suasana yang sangat megah, ini pasti aula utama. Saat itu, perang besar meletus di aula utama. Beberapa orang suci sedang bertarung. Semuanya adalah orang suci spiritual. Aula itu berguncang akibat pembunuhan, tetapi tidak runtuh karena pertempuran yang begitu sengit. Istana ini benar-benar luar biasa. Serangan para orang suci dan kekuatan prajurit dewa bahkan tidak dapat meruntuhkan istana. Feng Jingyu memandang mereka dari jauh. Mengapa para orang suci itu bertarung? Apakah ada unsur kemanusiaan di dalamnya? Kalian sangat kejam. Biarkan kami masuk dan hancurkan kalian satu persatu dan bunuh kami semua di sini. Hari ini kami akan membunuh kalian duluan. Kalian semua pantas mati. Kalian berani menjadi musuh keluarga kelima kami. Ketika waktunya tiba, satu persatu, kalian akan dimusnahkan. Kalian bisa melawan Kaisar Dinasti Zhou. Itu konyol. Ini terlalu berat bagiku. Kedua belah pihak bertarung dan bertengkar, bukan demi takdir, tetapi karena kebencian. Angin mengejutkan Yu, membuatnya terkesima. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dalam hati ia bergumam, kau bertarung seperti ini, hanya agar aku bisa menemukan si yatim piatu kelima. Namun, saat itu, tubuh Feng Jingyu tiba-tiba bergerak ke samping, dan ki pedang menebas ke tempat ia berdiri tadi. Saat melihat si yatim piatu kelima, angin kencang di kejauhan pun tak terlihat. Menarik sekali, seorang setengah suci bisa menghindari seranganku. Si yatim piatu kelima mencibir. Feng Jingyu melihat bahwa dia adalah si yatim piatu kelima, dan dia berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin menemukanmu, kau datang sendiri, dan aku tidak perlu mencarimu. Kau menginginkanku, kau ingin mati. Si yatim piatu kelima berkata sinis. Kau benar-benar mencari kematian, hanya saja kau yang mati, bukan aku. Feng Jingyu menatap si yatim piatu kelima, tatapan angkuh di matanya sangat mengerikan. Si yatim piatu kelima melihat tatapan angkuh di mata Feng Jingyu, dan hatinya sedikit bergetar. Bagaimana mungkin seorang setengah Saint memiliki momentum yang begitu dahsyat? Pada saat kejutan kelima, Feng Jingyu sudah bergerak. Dia memegang pedang naga dan melepaskan kekuatan suci yang mengerikan. Dia membunuhnya dengan pedangnya. 12 pedang cahaya mencekik segalanya. Mereka mendominasi. Ada hukum yang mengikat mereka. Itu bahkan lebih menakutkan. Kelima, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setengah Saint di depannya begitu dahsyat sehingga momentumnya benar-benar di atasnya. Kelima, isolasi adalah ledakan menyeluruh, dengan prajurit kaisar di tangannya untuk melawan serangan Feng Jingyu. 12 pedang cahaya mencekik, anak yatim piatu kelima sama sekali tidak dapat melawan, bahkan jika tangan prajurit kaisar juga tidak dapat melawan, tubuhnya terlempar. Tubuh Feng Jingyu melesat seperti kilat, dan 9 naga muncul. Dengan momentum yang besar, dia menghancurkan anak yatim piatu kelima dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Kelima, sejumlah simbol hukum meledak keluar dari tubuhnya. Setelah simbol-simbol ini muncul, mereka menghapus serangan Feng Jingyu dan memblokirnya. Memang benar ada beberapa cara, tapi tetap saja jika angin mengejutkan Yu hingga ia bergumam, tubuhnya bergegas menuju kesendirian kelima. Kelima, setelah ia menarik napas, ia memiliki fondasi. Ia mendesak simbol-simbol hukum itu untuk membunuh, untuk menutupi angin. Kau pikir kau bisa membunuhku jika kau melampauiku? Aku juga telah membunuh santos spiritual tingkat 3. Kesendirian kelima sangat sombong. Angin mengejutkan alam semesta dan kemudian hukum itu meletus, dan udara kehancuran dan tirani menyembur keluar. Di seluruh area, seketika itu dipenuhi dengan napas dingin. Di bawah napas ini, sumber hukum tandus menyembur keluar, terjalin dengan simbol-simbol hukum itu, dan terus berupaya keras. Yang kelima hanyalah simbol hukum, dan angin yang mengejutkan alam semesta adalah asal mula hukum, dan bagaimana simbol hukum dapat bersaing dengan asal mula hukum. Simbol aturan dihancurkan, angin mengejutkan alam semesta menjadi pedang dan menebasnya. Atmosfer tirani terbunuh, yang sangat mengerikan. Pedang kaisar dan prajurit kelima terbunuh. Kedua pedang bertabrakan, pedang naga sangat kuat dan pedang kelima langsung retak. Hati kelima yang terisolasi terkejut, ini adalah prajurit kaisar, tak disangka semuanya hancur karena terkejut.
Meskipun pedang kelima adalah milik kaisar dan prajurit, itu sama sekali berbeda dari Taiyuan, dibandingkan dengan 9 pedang Jiaolong, yang terkejut oleh angin, dan tidak jarang terpotong. Tebas langit, angin mengejutkan Yu memanfaatkan kesempatan untuk mengayunkan pedang. Yang kelima terkejut, dia mengeluarkan pedang untuk melawannya. Pedang itu hancur total, ada bekas luka mengerikan di tubuhnya. Hal berikutnya adalah menghancurkan perutnya. Aku masih mengenakan baju zirah harta karun. Tak heran aku tidak membelahnya menjadi dua. Angin mengejutkan alam semesta dan meremehkan jalan itu. Siapa kau? Wajah muram si penyendiri kelima. Saat kau mati, kau akan tahu, kata angin. Angin mengejutkan Yu untuk menyelesaikan serangannya, lalu kembali mengayunkan pedang untuk membunuh, memotong jalan, membunuh kekuatan, tak terhentikan. Si penyendiri kelima terkejut, tubuhnya segera mundur dan menawarkan perisai lain. Perisai itu ditebas saat jalan pertama dipotong. Puff, puff, tubuh si penyendiri kelima terbelah menjadi dua bagian berturut-turut, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Angin mengejutkan Yu segera melancarkan fagositosis, dan langsung melahap anak si penyendiri kelima, tanpa memberi si penyendiri kelima kesempatan untuk terlahir kembali. Saat ditelan, angin mengejutkan Yu mengambil cincin ruang si penyendiri kelima, yang pasti memiliki beberapa barang berharga. Tidak, si penyendiri kelima berteriak, ingin melawan, tetapi sia-sia. Setelah angin mengejutkan Yu dan melahap anak yatim kelima, tubuhnya langsung menghilang dan bersembunyi sementara. Dia melihat cincin ruang soliter kelima, dan memang ada sesuatu yang bagus. Ada gas ungu kekacauan di dalamnya. Selain gas ungu kekacauan, angin mengejutkan Yu juga menemukan beberapa senjata yang diukir dengan simbol hukum. Senjata-senjata ini sebenarnya adalah pembunuh, yang dapat membunuh orang suci, dengan lebih dari 30 buah. Astaga, orang ini punya banyak sekali. Untungnya, dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Kalau tidak, mungkin sudah dia gunakan. Angin mengejutkan Yu dan mencibir. Pembunuh ini sangat kuat, dengan simbol hukum, dan jelas bisa membunuh 9 tingkatan roh kudus. Sepertinya kali ini keberuntungan lebih baik. Angin itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, angin Yu yang terkejut mengambil semua barangnya, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya ada barang-barang bagus pada orang-orang ini. Aku tidak tahu apakah ada barang-barang bagus pada orang-orang dinasti Zhou yang hebat. Angin Yu yang terkejut kembali menjelajahi alam semesta, mencari barang-barang bagus lainnya di Istana Ungu. Meskipun Istana Ungu luas, banyak tempat juga telah dijelajahi. Tidak mudah untuk mendapatkan barang-barang bagus. Angin Yu yang terkejut juga sedang mencari Zhou Ye sekarang. Jika dia bisa mengalahkan Zhou Ye, maka dia pasti akan mendapatkan banyak barang bagus. Zhou Ye, angin Yu yang terkejut tidak menemukan Zhou Ye, tetapi menemukan Zhou Ye. Angin Yu yang terkejut sedikit mengangkat mulutnya, menemukan Zhou Ye juga bagus, dia pasti punya barang-barang bagus. Angin Yu yang terkejut tidak menyerang secara tiba-tiba, tetapi menunggu kesempatan untuk menyerang secara tiba-tiba. Dengan cara ini, dia tidak akan memberi Zhou Ye kesempatan untuk bermain kartu, dan angin Yu yang terkejut akan mendapatkan barang bagus. Zhou Ye sangat sombong dan angkuh, dan dia tidak akan menemui lebih dari 1,5 orang suci. Saat ini, Zhou Ye datang ke sebuah kuil, dan ada seorang pria di kuil yang sedang merebut kaisar dan seorang prajurit. Ini adalah orang dari 12 kekuatan. Setelah Zhou Ye muncul, dia sangat agresif dalam bertarung untuk merebut kaisar dan para prajurit. Angin kejut Yu juga saat ini tidak ragu-ragu untuk menyerang, diikuti oleh serangan belalang sembah kuning. Zhou Ye tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menyerangnya, dan itu akan menjadi jalan buntu jika dia memukulnya. Kau berani, Zhou Ye meraung, tebas. Angin kejut alam semesta terus-menerus menampilkan cahaya 12 pedang dan 9 pedang naga. Dua jenis keterampilan roh teror meletus, dan itu begitu tiba-tiba sehingga Zhou Ye memiliki kartu, dan tidak ada kesempatan untuk melakukan tindakan apapun saat ini. Tidak, wajah Zhou Ye berubah drastis, dan dia ketakutan. Tubuhnya tersangkut oleh ki pedang. Angin kejut Yu melahap tubuh Zhou Ye, hanya menyisakan cincin ruangnya. Beberapa orang benar-benar terstunet melihat pemandangan itu. Siapakah orang ini? Bahkan kaisar dinasti Zhou yang agung berani membunuhnya. Feng Jingyu memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, silakan lanjutkan. Setelah berkata demikian, angin menerpa Yu dan dia langsung menghilang. Orang-orang di aula samping tidak tersadar untuk waktu yang lama, sungguh sangat mengejutkan.